Kalau ada rasa pahit yang bisa dinikmati, itu kopi. Kamu suka kopi? Kita sama. Yuk ikutan aku ngopi. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk ngopi ke salah satu warkop yang ada di Gorontalo. Letaknya di pusat kota Gorontalo, namanya Warkop Amal. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Senang sekali ketemu lagi dengan saya Dewi Maya. Dan teman-teman, ini di weekend, hari Sabtu. Nah, apa nih yang biasanya teman-teman lakukan di weekend? Kalau biasanya sih bagi orang-orang yang bekerja selalu menyempatkan diri untuk berolahraga di weekend. Sama juga nih seperti saya sekarang, looknya sudah seperti ini karena melakukan olahraga sedikit tadi ya. Selalu ramai di pagi hari dengan orang yang berolahraga, mungkin itu jogging di jalanan atau sepedaan. Nah, itu yang mendominasi itu di jalanan. Khususnya bagi kalangan kerja, itu di weekend lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Nah, dan biasanya setelah berolahraga, apa sih yang paling dicari? Tentu saja sarapan ya. Jadi sekarang aku sudah berada di tempat sarapan yang hits juga di Gorontalo, yang paling banyak dicari untuk tempat sarapan di pagi hari. Dan sesuai dengan namanya warkop, berarti menu utamanya itu adalah kopi. Bagi pencinta kopi ini wajib cobain datang di Warkop Amal ya. Tapi selain kopi ada juga menu-menu lainnya. Menu utama di Kopi Amal ini ya kopi, tapi selain kopi ada juga menu-menu lainnya. Seperti ini nih, sarapan pagi dengan nasi kuning, nasi tuna, dan juga ada kue-kue tradisional maupun yang udah modern. Lumayan kan kalau ngopi-ngopi ditemani sama kue-kue ini. Nah, aku kali ini pengen makan nasi kuning sebagai sarapan pagi. Terus ditambahin kerupuk, telur rebus, ada juga tahu goreng, dan aku mengambil beberapa kue juga untuk dimakan bersama kopi. Warkop Amal ini ramainya bukan cuma di pagi hari loh teman-teman. Mungkin karena sajian kopinya yang khas kali ya. Tambahannya kopi di sini tuh menggunakan walet, tapi kalian bisa memilih mau kopi yang pakai walet atau kopi yang biasa aja. Ada juga teh walet dan teh lainnya. Begini nih penyeduhan kopinya, ya masih tradisional sih, tapi soal rasa jangan diragukan lagi. Oke deh teman-teman, jadi kalau datang ke sini itu mau sarapan, makanannya bisa diambil sendiri ya, self service. Tapi kalau mau minta minuman atau mau minta juga ke karyawannya bisa juga. Cuman bagi yang sudah terbiasa ke sini itu bisa langsung tinggal ambil aja gitu. Jadi gampang aja self service. Ada sudah disediakan untuk peralatan makanannya. Kemudian makanannya juga bisa langsung diambil. Kalau di sini sih menunya standar ya, menu-menu ala warkop. Nasi kuning ada, makanan beratnya. Kemudian ada juga nasi tuna, ada nasi ayam suwir, kemudian bisa ambil telur rebus juga, ada kondimen-kondimennya ya seperti kerupuk. Dan ini ada kue-kuenya juga. Cuman aku tadi ambilnya lemper. Ada kue basah juga sih sebenarnya, cuman aku tadi ambil lemper sama tahu gorengan ya. Dan ini nasi kuningnya itu tipikal nasi kuning basah. Jadi kalau di Gorontalo itu memang selalu ada bermacam-macam nasi kuning. Ada yang pakai laksa basah, kemudian ada yang pakai abon juga. Laksa basah seperti apa sih? Laksa basah seperti ini teman-teman. Jadi laksanya itu basah karena si laksanya ini dicelup dulu sebelum diolah. Aku kayaknya cobain lemper aja dulu deh sebelum makan nasi. Menurut aku ya ini salah satu lemper yang enak di Gorontalo karena memang ada beberapa jenis lemper gitu. Ada yang lempernya nasinya hijau. Kalau ini dia tipikal lemper yang tidak berwarna. Bismillahirrohmanirrohim. Yummy. Rasanya ya lemper. Ada ikannya, ada nasinya beras ketan deng.
Setelah selesai makan, ternyata kami dihampiri oleh owner dari Kopi Amal. Beliau ini emang terkenal sangat baik dan ramah kepada semua pengunjung Kopi Amal. Dan aku langsung ajak ngobrol dan tanya-tanya mengenai Kopi Amal. Pak Haji, Ya. luar biasa, terima kasih nih so menyempatkan waktu untuk ketemu dengan orang juga. Apa kabar Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ente sehat? Alhamdulillah Pak Haji. Karena sehat makanya bisa ketemu dengan Pak Haji hari ini di sini. Amin. Pak Haji, ini boleh tahu, Pak Haji boleh ceritakan sedikit latar belakang Kopi Amal ini sebenarnya seperti apa? Jadi Kopi Amal awalnya anak sendiri senang ngopi, senang nongkrong. Yang kemudian kebetulan kita orang ada pondok pesantren di Telaga, namanya Al Islam. Nah, di situ juga menampung anak-anak yatim piatu yang susah, yang itu kita orang bebaskan dari biaya. Nah, untuk sekarang itu ada santrinya, jumlah santrinya kurang lebih 900-an. Oh, Masya Allah. Yang sekarang. Nah, dalam iuran yang kita orang minta itu per bulannya itu 500.000. Mondok di dalam, makannya 3 kali dalam 1 hari. Kalau kita hitung-hitungan kan pasti tidak akan cukup. Iya, betul. Mana ada 500.000? Ya, sehingganya mungkin berawal dari anak senang nongkrong, senang ngopi. Kenapa tidak anak punya hobi ini anak bikin, kemudian lebih bermanfaat, menghasilkan, tapi buat bukan orang, buat nambah-nambah biaya operasional. Dan alhamdulillah sejak 2017 sampai sekarang, bahkan kalau kita akumulasi di pendapatan 2023 itu kurang lebih 900-an. Iya. 900-an juta berarti. Pak Haji, berarti ini Kopi Amal sudah terbentuk sejak 2017 Pak Haji ya? Berarti so kurang lebih jalan 7 tahun Iya. berjalan. Nah, selama 7 tahun itu Pak Haji, kendala-kendalanya itu apa? Apa saja? Alhamdulillah selama ini belum pernah Belum ada kendala, ya? kendala, karena mungkin memang apa ya, kita orang karena mungkin ini bukan bicara profit pribadi, Iya. sehingganya kita orang tidak pernah berhitung-hitung secara untung rugi. Kalau misalnya dalam 1 bulan biasa bersihnya bisa sampai 40, kadang juga bisa sampai 60, kadang juga hanya 10-an bersihnya. Jadi kita orang tidak pernah merasa. Tidak pernah merasa Iya. ada kendala. Berarti memang tiap bulan progres yang masuk itu bisa naik turun Pak Haji? Iya, bisa naik turun. Nah, Pak Haji, ini kan Warkop Amal ini sudah jadi salah satu tempat hits di Gorontalo. Alhamdulillah. Nah, kalau dulunya mungkin kopi kan yang digemari mungkin bapak-bapak kan ya, tapi sekarang image-nya semakin kesini semakin berubah, bahkan anak muda juga selesai nongkrong di sini. Kemudian jadi tren juga setelah olahraga nongkrong minum kopi. Nah, Pak Haji, sejauh ini nih kalau dari Pak Haji sendiri mengamati perkembangan di Gorontalo, khususnya kaula muda Pak Haji, seperti apa? Jujur Ana mau bilang bahwa Ana senang beberapa tahun terakhir ini makin banyak menjamur warkop, Nah, ya betul. makin betul. banyak menjamur kafe yang kemudian menjadi bukan hanya menjadi tempat tongkrongan anak muda, tapi menjadi alternatif mereka untuk melakukan belajar kelompok. Betul. Bahkan dari semua warkop, bahkan kafe yang lain-lainnya ini kan
ada kayak ini mungkin. Ini kita siapkan walking space-nya. Iya, ya. Walaupun ya ala-ala warkop amal. Di tempat-tempat lain juga saya lihat ada juga yang mereka siapkan meeting room-nya. Iya. Kemudian ada tempat khusus yang mungkin anak-anak mahasiswa, pelajar bisa nongkrong. Yang saya melihat bahwa sisi positifnya anak-anak itu tidak nongkrong dalam tanda kutip di Iya. jalan Iya, iya. atau di tempat-tempat lain yang kemudian bisa memicu anak-anak muda ini miras. Iya, betul. Nah, semua ini kan kalau kita berawal dari miras kemudian bisa lebih lagi pakalai lah dan sebagainya. Mungkin awalnya mereka coba-coba miras yang kemudian bisa narkoba. Dan alhamdulillah Gorontalo sudah mulai memikirkan bagaimana anak muda itu bisa lebih berkembang dan bisa berpikiran positif. Kalau Anda lihat sini. Pak Haji, kalau dari menu otentiknya ini apa di sini? Kalau Warkop kopi kan, tapi iya, kalau apa di- perbedaannya sama warkop-warkop yang lain? Kalau Anda melihat bahwa masalah rasa itu relatif, Ya, ya. demikian juga dengan harga. Tapi mungkin yang lebihnya di warkop amal ini adalah 100% keuntungannya kita tidak ambil. Kita serahkan kepada Pondok Pesantren Islam untuk menambah biaya operasionalnya. Oh, iya, iya. Kalau masalah rasa baik di Amal, Jet Kopi dan apalagi ada di sini Kikio dan teman-teman warkop lain di Sentral, di Murni, beda-beda tipis lah. Iya. Berarti tidak ada resep tertentu, resep khusus, menu otentik. Mungkin ada spesial waletnya. Ah, itu Itu, dia. di situ. Tapi kalau walet itu kan berarti di budidaya sendiri? Iya, atau- kebetulan kita ada Oh, budidaya sendiri. 4 rumah walet yang memang kita punya, yang kemudian rumah walet juga ini sama dengan posisi warkop. Kita bikin rumahnya, sarangnya, kemudian hasilnya kita pakai juga buat tambah biaya operasional di pondok. Operasional pondok. Karena ya mungkin orang semua tahu bicara masalah pendidikan, apalagi yang mondok, kosnya cukup besar. Ya, betul sekali. Berarti biaya operasional pondok itu memang ditunjang bukan cuma dari warkop amal, dari yang lain-lain juga. Kalau biaya operasional pondok itu kebetulan ada beberapa usaha yang kita bikin khusus untuk menunjang itu. Warkop amal, kemudian tempat cuci mobil yang ada di belakang. Ada 4 sarang burung walet, kemudian ada juga tempat kos, ada kurang lebih 200 kamar yang di wilayah Universitas Muhammadiyah kompleksnya. Ya, Telaga Biru ya. Ya, di Telaga Biru. Haji, kalau pondok pesantrennya sendiri berjalan berapa lama? 7 tahun juga kah atau lebih lama lagi? Tidak, lebih lama lagi. Ini tahun ke-8 sekarang. Tahun ke-8 atau tahun ke-9? Berarti duluan pondoknya ya. Duluan pondok. Duluan pondok pesantren. Ini teman-teman kopi amal yang sering kita minum. Kalau Pak Haji minum yang hot, ini saya pilih yang Yang dingin, Pak ya. Haji. Pak Haji, dari Pak Haji kira-kira goals ke depannya untuk kopi amal ini sendiri apa Pak Haji? Goalsnya atau targetnya ke depan kira-kira? Tidak punya target apa-apa. Yang pasti warkop amal ini kita buka dengan niat untuk mengajak teman-teman bisa sama-sama beramal dengan cara kita. Mungkin ibarat kalau misalnya umumnya ya, pada umumnya terutama anak muda masuk masjid beramal itu hanya di hari Jumat. Ya. Karena rata-rata kalau waktu-waktu lain hanya ada kotak amalnya, Ya. kadang ada di depan, kadang juga tidak ada. Tapi kalau hari Jumat dia pasti berjalan. Iya, betul. Nah, mungkin dengan cara ini kita melihat bahwa bisa secara tidak sadar bahwa teman-teman yang nongkrong di warkop ini, mereka juga sudah menyumbang pembangunan dan biaya operasional pondok pesantren. Ya mungkin harga kopi misalnya 10.000, mungkin biaya modalnya ya paling 5-6 ribu tanpa
mereka sadar sudah menyumbang 4.000 dalam satu kali minum kopi. Cangkir kopi. Satu cangkir. Kalau misalnya mereka satu hari 2 kali, berarti sudah ada 8.000. Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita masuk masjid, untuk anak muda paling 10.000, 20.000 di hari Jumat. 5.000 juga masih ada. Di hari Jumat kan? Iya. Nah, kalau dalam satu minggu misalnya mereka ngopi satu hari 1 gelas dan bisa nyumbang 4.000 atau 5.000, berarti dalam satu bulan sudah ada 35.000. Apa satu minggu? Satu minggu 35.000. 7 hari. Iya, betul sekali. Ini Pak Haji, untuk jam operasional Kopi Amal tiap hari buka atau? Iya, kita bukanya tiap hari dari setengah 7 pagi. Kemudian kita close ordernya jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Nah, jam 7 malam close order, jam 8 malam kita tutup. Nah, di waktu sholat zuhur, asar, maghrib itu kita sholat berjamaah di atas. Oh, di atas ada musola. Di atas ada musola. Nanti bisa sebentar saya jalan-jalan ke atas. Siap. Ada yang azan, jamaah juga naik, yang ngopi naik. Pak Haji, terakhir nih Pak Haji, harapan Pak Haji untuk baik itu Warkop Amal atau juga bisa secara umum ke seluruh masyarakat Gorontalo atau kaula muda Gorontalo. Silakan Pak Haji, statement terakhir, closing statement nih dari Pak Haji apa? Silakan. Baik, pesan saya mungkin kepada anak-anak muda khususnya yang ada di kota Gorontalo dan umumnya di provinsi Gorontalo, teruslah berbuat baik, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Saja Pak Haji ya. Baik. Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu Pak Haji sibuk sekali akhir-akhir ini, tapi masih menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Siap. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Sukses terus ke depannya. Amin. Teman-teman, ini sekarang aku sudah berada di area musola. Jadi ini lantai 2 yang kosong yang kemudian dialihfungsikan sebagai musola. Jadi kalau teman-teman mau ke Warkop Amal, kemudian tiba waktu sholat, teman-teman bisa menggunakan ruangan ini untuk sholat. Kita lihat udah disediakan karpet-karpet. Ini Warkop Amal yang kedua. Yang pertama kita di sentral, karena di sana ada perbaikan-perbaikan kerjaan sentral, jadi ownernya pindah ke sini. Dan alhamdulillah di sini semakin maju, kemudian tempatnya lebih baik lagi. Kemudian kalau soal pelayanan, alhamdulillah the best. Kemudian antara sesama pengunjung Warkop Amal kita juga silaturahminya bagus. Kemudian untuk menu kopinya baru ini yang di Gorontalo. Mantap, luar biasa. Berarti selama jadi pelanggan setia kopi. Kita dari awal masih Warkop Amal pertama sampai yang di sini, kami selalu eksis di sini dan ngopi di sini. Oh ya teman-teman, ternyata di sini tuh bukan cuma warkop, tapi ada juga fasilitas untuk cuci mobil, dan di belakang saya juga ada lapangan mini soccer. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Area belakang dari tempat ini tuh masih luas banget, dimanfaatkan sebagai tempat parkiran. Sebenarnya di bagian depan juga bisa untuk parkiran, tapi kalau membawa kendaraan besar sebaiknya parkir di belakang aja. Kemudian di belakang ini juga ada area atau usaha untuk pencucian mobil. Untuk mencuci mobil di sini bisa dapat kopi gratis. Jadi kalau mau cuci mobil di sini bisa sekalian ngopi-ngopi deh di warkopnya. Di sini juga ada garansi cuci mobil gratis apabila cuci mobil kemudian hujan. Dan di bagian paling atas dari
dari bangunan Warkop Amal ini dimanfaatkan sebagai sarang burung walet. Sakernya bagus ya. Terus ada di sana ada tempat untuk penonton. Ada tempat duduknya juga. Terus ini cuci mobil. Lumayan lengkap ya. Jadi kalau di sini mau cuci mobil sambil menunggu itu kita bisa ngopi-ngopi di depan.